Shalom guys, apa kabar? Saya berdoa, saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan luar biasa. Katakan amin. Ya, saya senang banget ketemu kamu lagi di video saya di channel saya. Semoga ini bisa menjadi berkat. Juga salam kenal bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel saya. Semoga ini juga bisa menjadi berkat. Jangan lupa subscribe. Awas kalau nggak subscribe. Salah. Bercanda ya. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari yang mungkin saya menjawab pertanyaan dari Kakak Citra tentang tutorial melakukan perjamuan kudus di rumah. Halo Kakak Citra, semoga video ini bisa memberkati Kakak Citra. Juga mungkin teman-teman yang lain yang pengen tahu bagaimana melakukan perjamuan kudus di rumah sendiri atau di tempat masing-masing. Ya, semoga ini bisa membantu. Nah, pertama-tama saya akan memberi prolog dulu ya, supaya ini bisa lebih clear, lebih proporsional, lebih jelas. Pertama-tama gini, sebenarnya boleh nggak sih kita ini umat, jemaat, ya katakanlah bukan pendeta, bukan pemimpin rohani, melakukan perjamuan kudus sendiri di rumah. Jadi gini guys, Alkitab tidak pernah melarang orang melakukan perjamuan kudus sendiri di rumah. Ya, tidak ada larangan. Dan artinya kalau tidak ada larangan itu boleh dilakukan. Amin. Bahkan Yesus mengatakan ini, perbuatlah ini, maksudnya perjamuan kudus, untuk menjadi peringatan akan aku. Ada kata perintah malahan, perbuatlah ini. Perbuatlah perjamuan kudus untuk menjadi peringatan. Nah, boleh dilakukan di rumah atau di tempat kita masing-masing. Kita melakukannya sendiri. Boleh. Amin. Nah, tapi gini guys, ada peringatan buat saya. Kalau seandainya kamu sudah melakukan rutin setiap hari bahkan ya perjamuan kudus, lalu tiba-tiba kamu merasa itu sebagai rutinitas. Sudah nilainya kurang gitu ya, bernilainya lebih kurang, turun gitu, karena setiap hari jadi rutinitas, lalu mulai menganggap biasa, bahkan menganggap rendah. Nah, itu nggak boleh ya, karena gini, perjamuan kudus ini sesuatu yang saya pikir sakral, perlu khidmat kita lakukan kepada Tuhan. Jangan anggap biasa, ini karya Allah yang hebat dan terbaik bagi kita. Amin. Nah, saran saya kalau kamu mulai jadi rutinitas melakukan perjamuan kudus setiap hari, berhenti sejenak 1-2 minggu supaya kamu mungkin kembali sadar bahwa ini adalah sesuatu yang serius, yang terlalu kudus, ya sangat baik, yang sakral untuk dilakukan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, lalu apa saja sih keuntungan kita melakukan perjamuan kudus sendiri di rumah? Yang pertama, kita nggak harus nunggu gereja melakukan perjamuan kudus, baru kita melakukan perjamuan kudus. Artinya kita bisa melakukan kapan saja di rumah. Lalu yang kedua, guys, ini keuntungannya luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan menjadi peringatan akan aku, mengingat kematian Tuhan Yesus. Lah, kenapa? Karena gini, ketika tubuhnya dipecahkan buat kita, darahnya dicurahkan buat kita, Yesus mati di kayu salib, itu memberikan kita kemenangan. Katakan kemenangan. 1, 2, 3. Kemenangan bagi kita. Kemenangan apa? Kemenangan atas dosa. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan. Oh my God, itu ngingetin kita lagi. Lalu selanjutnya, penderitaan kita, sakit penyakit kita, kekalahan kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Oh my God. Kita nggak perlu down lagi, kita nggak perlu menderita lagi. Kadang-kadang iblis membisikkan kamu nggak berguna. Enggak, kita ini berharga sampai ditebus oleh Yesus dengan darahnya dan nyawanya. Saking berharganya kita, betul? Nah, itu mengingatkan kita bahwa kita ini lebih dari pemenang. Amin. Bahkan bilur-bilur Yesus itu dikatakan menyembuhkan kita, telah menyembuhkan kita. Penderitaan kita ditanggungnya.
Sakit penyakit kita ditanggungnya di kayu salib. Oh my God. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, membuat peringatan kematian akan Tuhan, itu membangkitkan iman kita. Amin. Lalu selanjutnya guys, itu mengingatkan iblis. Kenapa? Karena hey iblis, kamu sudah dikalahkan. Oleh kematian Yesus kamu sudah dihancurkan. Kuasamu sudah dilucuti, kata firman Tuhan. Jadi itu juga membuat iblis undur daripada kita. Kita bisa tambah ini. Iblis, kamu sudah kalah. Kuasamu sudah dilucuti. Enyah engkau dari hidupku dalam nama Yesus. Ya, dan iblis akan undur dari hidup kita, guys. Nah, itulah keuntungan-keuntungan ketika kita melakukan perjamuan kudus. Amin. Dan guys, kamu tahu hamba Tuhan Smith Wigglesworth yang dipakai Tuhan luar biasa. Belasan orang mati dibangkitkan, guys. Orang lumpuh berjalan. Orang yang buta tiba-tiba melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Ya, banyak mujizat dilakukan terjadi oleh hamba Tuhan Smith Wigglesworth. Setan diusir, nggak ada apa-apanya setan itu. Nah, lalu apa salah satu rahasianya? Smith melakukan perjamuan kudus setiap hari di rumahnya. Jadi sepertinya dia sadar saya perlu mengingatkan diri saya dan mengingatkan iblis bahkan dengan perjamuan kudus ini bahwa saya ini umat pemenang. Saya punya kuasa. Mengingatkan iblis juga, kamu sudah kalah iblis. Kamu sudah dihalucuti kuasanya. Enyah engkau. Maka nggak heran imannya Smith kuat banget. Pelayanannya luar biasa. Memberkati banyak orang melakukan mujizat-mujizat besar. Kenapa? Karena dia setiap hari diingatkan akan kematian Yesus. Melalui perjamuan kudus yang itu membawa kemenangan yang luar biasa. Mulai di sini paham kan guys? Nah, selanjutnya yang ini yang ditanyakan Citra, bagaimana caranya? Jadi gini, pertama-tama saya akan ambil contoh ya. Ini perjamuan. Nah ini kira-kira. Ini belinya di mana? Ada di online, komersial atau Tokopedia gitu-gitu ya. Shopee ada juga. Nah, pertama-tama kita siapkan roti dan anggur ini. Lalu kita doa dulu ya. Tuhan, saya akan melakukan perjamuan kudus. Engkau berkati roti dan anggur ini. Ini roti dan anggur biasa. Tapi aku mau mengingat akan penderitaanmu dan kematianmu juga kemenanganmu melalui perjamuan kudus ini. Pimpin aku Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Gitu ya. Kita doa dulu. Lalu, nah, yang selanjutnya kita harus percaya ya. Roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Ini roti biasa guys. Tapi ini kita jadikan lambang dari tubuh dan darah Yesus. Ya. Nah, lalu kita buka rotinya dulu. Bentar ya. Nah, rotinya dulu kita buka. Ini ada ayatnya biasanya. Kelihatan? Ini ya. Nah, kalau ini saya bacakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini juga bisa menjadi firman Tuhan pribadi buat kita. Ya, ketika kita menerimanya, wah ini firman buat saya. Kira-kira boleh gitu ya, boleh gitu. Lalu kita akan angkat roti kita di hadapan Tuhan. Lalu kita boleh sebaiknya ya membaca ayat firman Tuhan. Yang ini loh guys, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu kita pakai dalam nama Yesus kita makan.
Terus kita boleh mengucap syukur karena kita sudah makan lambang dari dagingnya Tuhan Yesus, lambang dari tubuhnya Tuhan Yesus. Ya, lalu persiapkan anggur yang sudah di tangan kita. Nah, kita sudah buka. Agak pecah plastiknya. Ini tutorial ya guys. Ini ya contoh saja. Ntar lu agak susah nih. Nah, kalau anggurnya sudah siap, kita baca ayat selanjutnya. Ya, gitu ya kira-kira. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lalu kita bisa mengucapkan dalam nama Yesus kita minum. Kita bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat pencurahan darahmu yang kucurahkan bagi aku. Ya, lalu kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan lalu kita sebaiknya teduh sebentar, mengingat lagi penderitaan Yesus, kematian Yesus, lalu bagaimana tubuhnya Yesus itu dipecah-pecahkan bagi kita, darahnya dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa, untuk kemenangan bagi hidup kita. Kita merenung sebentar, dan biasanya hati kita akan mengucap syukur sendiri ya, otomatis gitu, karena kita mengenang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan penderitaan Tuhan yang luar biasa itu. Makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu, buat darahmu dicurahkan bagi aku. Terima kasih. Ketika kita sudah menghayati itu semua, lalu kita bisa doa. Saya terima berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sudah guys, itu sudah selesai tutorialnya. Nah, gini, kadang-kadang kan ketika roti diangkat, lalu ada firman Tuhan, pecah-pecahkan itu loh, ya, yang memecahkan lalu berkata, tiba-tiba jemaat kan sukanya memecah-mecah, cetek-cetek gitu. Kalau saya kok nggak berani ya guys. Kalau saya nggak berani, yang mecahkan kan bukan kita, Tuhan ya. Kalau saya ya, tapi kalau yang lain melakukan ya silakan aja. Tapi kalau saya nggak mau, saya nggak tega. Ya saya kayaknya nggak mau melakukan itu karena dia yang sudah mecahkan. Saya nggak tega, saya nggak berani melakukannya. Saya cuma nerima apa yang dia sudah pecahkan dan saya makan. Ya, ini bukan salah benar sih, tapi saya sih nggak berani ya. Inti itu aja. Nah, ketika kita sudah melakukan perjamuan kudus, kita mengucap syukur, selesai. Ya, kalau ada waktu kita juga bisa nyembah Tuhan, itu lebih baik. Nyembah lahir dari ucapan syukur kita yang dalam kepada Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita melakukan perjamuan kudus, iman kita semakin dikuatkan, semakin bangkit. Kita juga bisa bilang, iblis, ingat ya. Kan ingetin iblis juga kan, kamu sudah kalah, kamu sudah dihancurkan. Aku lebih dari pemenang. Aku bangkit dalam nama Yesus. Gitu guys. Oke, semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Nah guys, waktu video yang lalu ketika saya minta untuk tulis kalian nonton jam berapa videonya, lalu dari kota mana, itu saya senang banget guys. Ternyata dari ada Maluku, dari Bandung, dari mana tuh? Dari Kalimantan. Aduh, salam kenal semua dimanapun kamu berada. Kalau saya rekaman sekarang jam 12 siang. Kamu nontonnya jam berapa guys? Boleh nggak sekali lagi, saya senang banget. Tulis, saya nonton jam sekian, saya dari kota ini. Ya. Kapan ya saya bisa ke kotamu? Kalau Tuhan pertemukan bisa ya. Amin ya. Oke, semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus berkati.